Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naso Safina Marani dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi PGC semester 2 dengan NIM 23862060172. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar sejarah dengan materi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama, di sini adanya munculnya pergerakan nasional Indonesia. Latar belakang pergerakan nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang ada di Asia, seperti kemenangan Jepang atas Rusia 1901 sampai 1905, meningkatnya pendidikan rakyat, terbitnya surat kabar sebagai media komunikasi, serta adanya paham baru yang masuk ke Indonesia yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia. Ada beberapa yang melatar belakangi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama, ada pengaruh pendidikan. Adanya trilogi Van Deventer khusus dalam bidang edukasi ternyata membawa pengaruh lahirnya sekolah bagi rakyat Indonesia, meskipun pada kenyataannya sekolah diperuntukkan untuk anak-anak penjajah, akan tetapi rakyat pribumi juga mendapatkan bagian dari usaha pendidikan tersebut. Yang kedua, di sini ada diskriminasi, perbedaan perlakuan yang dijalankan oleh penjajah terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Rakyat di pribumi ditempatkan pada golongan terbawah, sedangkan penjajah ditempatkan di golongan teratas. Yang ketiga, ada pengaruh paham baru. Paham baru yang berkembang di Eropa seperti nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme juga masuk ke dalam wilayah daerah jajahan di Asia Afrika. Pengaruh dari paham baru inilah yang dapat membuka pola pikir rakyat untuk menggunakan kemampuan melawan ketidakadilan dan perampasan hak atas bangsa, sehingga ada kebangkitan yang melawan menindas penjajahan untuk mewujudkan hidup yang merdeka. Yang kedua, di sini ada bentuk-bentuk pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama, ada Budi Utomo. Era kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo yang merupakan mahasiswa Sofia Sekolah Kedokteran Jawa, sedangkan perintis dari Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirosodo. Ia mendirikan Studi Fonds. Apa itu Studi Fonds? Studi Fonds inilah dana pelajar guna membiayai pelajar yang tidak mampu. Dan sini ada yang kedua, ada Sarekat Islam. Pada tahun 1911 di Laweyan, Solo, telah berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam atau yang disebut dengan SDI dengan diketuai oleh Saman Hudi. Latar belakang berdirinya SDI karena ingin menyayangi pedagang-pedagang Cina. Yang ketiga, ada Indis Partij. Indis Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu Dowes Dekker, Tipsto Mangunkusumo, Soewardi Sorjaningrat. Tujuan didirikan partai politik ini adalah mempersatukan Hindia Belanda sebagai persiapan Hindia merdeka. Tujuan ini disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Yang keempat, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Ahmad Dahlan, yang merupakan seorang ulama besar yang terpengaruh gerakan Wahabi. Yang kelima, ada Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis ini didirikan pada tanggal 4 Mei 1914. Heng Snevliet mendirikan Indes Sosial Demokratis Vereniging atau yang disebut dengan ISDV atau Persatuan Sosial Demokrasi Hindia Belanda. Yang keenam, ini ada Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan oleh Soewardi Sorjaningrat atau Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1922. Yang ketujuh, ada Partai Nasional Indonesia atau disebut dengan PNI. PNI berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, didirikan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Sunario, Mr. Budianto, Dr. Sanusi, dengan tujuan utama yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, ada Gerakan Wanita. Pelopor Gerakan Wanita adalah R.A. Kartini, putri Bupati Jepara Aryo Sasrodiningrat. Kartini memiliki cita-cita yang mengangkat derajat wanita melalui pendidikan dan pengajaran.
Untuk merealisasikan keinginan itu, Kartini mengadakan kontak lewat suara dengan wanita barat juga wanita Nusantara. Sekian dari saya penjelasan pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.